pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dipimpin oleh dosen Bapak Hadi Fatur Rahman MPD. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian materi pembelajaran. Kenapa harus ada materi pembelajaran? Karena materi pembelajaran itu menentukan keberhasilan siswa-siswanya dalam menempuh pelajaran. Di sini, materi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh guru yang akan merancang materi pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya silabus atau program, prediksi, dan proyeksi yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Materi pembelajaran itu harus menggunakan kurikulum supaya arahnya jelas. Kurikulum yang dimaksud itu adalah kurikulum yang memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dilakukan setiap pembelajaran yang akan dilakukan oleh para siswa. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran terbagi menjadi 5 klasifikasi. 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Prinsip, 4. Prosedur, 5. Sikap atau nilai. 1. Fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan atau kebenaran. Bisa meliputi nama objek, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen satu benda dan sebagainya. Contoh peristiwa proklamasi 17 Agustus tahun 1945. 2. Konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, isi, dan sebagainya. Contoh, hutan hujan tropis di Indonesia menjadi sumber oksigen. 3. Prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi rumus, paradigma, teorema, hubungan antar konsep yang menggambarkan sebab akibat. Contoh, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. 4. Prosedur, yaitu merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh, langkah-langkah mencuci tangan. 5. Sikap atau nilai, yaitu merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, minat belajar, dan bekerja. Sebagai contohnya, pengertian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan pengembangan materi adalah yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Artinya, materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Contoh, jika kemampuan yang harus didapat atau yang diharapkan untuk peserta didik adalah mengenal pola ABC, maka yang diajarkan yaitu dengan cara meroncek. Dengan meroncek, anak bisa membedakan macam-macam pola. Misalkan, guru menyediakan kertas origami yang sudah dibentuk dengan 3 bentuk, yaitu lingkaran, segitiga, dan kotak.
juga menyediakan tali untuk medianya. Guru mengajarkan anak. Yang pertama, kita anggap A itu segitiga, B itu lingkaran, C itu kotak. Maka ajarkan anak dengan menyusun segitiga, lingkaran, kotak, segitiga, lingkaran, kotak. Begitu seterusnya sampai ke atas. Yang kedua, ada konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar peserta didik adalah 4, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 4 macam tersebut. Contoh, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah mengelompokkan benda yang ada di ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu atau ruang tengah, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi benda-benda yang ada di kamar tidur, kamar mandi, ruang tengah, dapur. Contoh, guru menyebutkan sofa, panci, kompor, kasur, lemari, bantal, TV, lukisan, gayung, ember. Maka guru mengajak peserta didik menyebutkan benda apa saja yang ada di kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Begitu kurang lebih. Lalu yang ketiga ada edukasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai untuk peserta didik mencapai kompetensi dasar. Tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Dalam materi pembelajaran, guru hendaknya mampu mengidentifikasi materi pembelajaran yang mempertimbangkan hal-hal seperti yang pertama ada potensi peserta didik. Potensi peserta didik meliputi intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan vokasional. Yang kedua, ada relevansi dengan karakteristik daerah. Jika peserta didik dan sekolah berlokasi di dekat pantai, maka pengembangan materi pembelajaran diupayakan harus selaras dengan kondisi masyarakat pantai. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan fisik motorik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual atau norma dan agama peserta didik. Yang keempat ada kebermanfaatan bagi peserta didik, yaitu materi yang diajarkan harus bermanfaat untuk peserta didik dalam waktu yang relatif singkat. Yang kelima adalah struktur keilmuan, yaitu materi yang diajarkan harus sesuai dan ada struktur keilmuannya. Yang keenam adalah aktualis, pendalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Guru hendaknya mendalami materi pembelajaran dan potensi peserta didiknya. Yang ketujuh adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dalam hal ini, materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang terakhir adalah alokasi waktu. Dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya waktu sudah dialokasikan dengan tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Pertama, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan
kedalaman. Nah, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sebagai contoh, proses fotosintesis dapat diajarkan pada anak jenjang sekolah dasar, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi. Namun, keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang pendidikan tersebut akan berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan, akan semakin luas cakupan aspek proses fotosintesis yang dipelajari dan semakin detail pula aspek yang dipelajari. Nah, memadainya cakupan aspek dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan anak usia dini dalam aspek kognitifnya, maka uraian materinya sebagai berikut. Contoh pertama, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenal benda yang ada di sekitarnya dan mengetahui warna, ukuran, bentuk, fungsi, serta ciri-ciri lainnya. Kemudian, anak diajak untuk menghitung jumlah benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan fungsinya tersebut. Misalkan, anak-anak coba hitung ada berapa jumlah benda yang berwarna merah, atau coba hitung ada berapa jumlah benda yang bentuknya bulat. Kemudian mengenalkan benda dengan menghubungkan nama benda dengan tulisan atau ejaan yang sederhana melalui berbagai aktivitas. Misalkan, menjodohkan gambar benda dengan tulisan atau ejaannya yang sesuai, atau menjiplak dan menebalkan kata sebuah benda yang dilihatnya, atau bisa meniru kata sebuah benda yang diucapkan oleh gurunya. Kemudian yang kedua adalah urutan materi pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat frasat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Peserta didik juga akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah mencuci tangan, langkah-langkah dalam menggunakan suatu benda, langkah-langkah dalam melakukan kegiatan permainan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis, yaitu urutan materi pembelajaran yang menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Demikian. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang
penentuan, cakupan, dan urutan materi pembelajaran. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang penentuan sumber belajar. Penentuan sumber belajar yang dapat digunakan sebagai pendukung materi tertentu tentunya harus tetap mengacu pada standar kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Adapun sumber-sumber jenis belajar kita bisa mendapatkan dari buku, laporan hasil penelitian, kajian pakar bidang studi, buku kurikulum, situs internet, karya-karya profesional, multimedia, dan narasumber. Dan yang perlu kita ingat, bagi seorang guru, jangan pernah tergantung pada satu sumber saja. Karena kita harus mendapatkan dari sumber-sumber lainnya. Dan yang kita kaji dan kita analisis, lalu kita kumpulkan menjadi bahan materi sebagai bahan ajaran. Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Simak ya. Langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, kita perlu mengidentifikasi aspek-aspek kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar harus dikuasai peserta didik adalah termasuk kognitif, psikomotor, atau afektif. Ranah kognitif, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Untuk ranah psikomotor, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Untuk ranah efektif, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Contoh, siswa dapat menerima apa yang guru sampaikan atau bahkan memberikan respon apa yang disampaikan. Pendidikan bukan semata-mata menyiapkan manusia agar dapat berperan dalam salah satu dimensi kehidupan saja, melainkan agar siap menjalani seluruh dimensi kehidupan. Untuk itu, potensi anak usia dini yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikannya sesuai dengan prinsip pendidikan anak seutuhnya hendaklah berkaitan dengan yang pertama, aspek fisik motorik, terkait dengan perkembangan motorik halus, motorik kasar, termasuk menjaga stamina, gizi, dan kesehatan. Dan yang kedua, aspek emosi. Aspek emosi terkait dengan aspek kesehatan jiwa maupun mengendalikan tekanan atau stres, mengontrol diri dalam perbuatan negatif, memiliki rasa percaya diri, berani mengambil resiko, dan memiliki empati. Dan yang ketiga, aspek sosial, menumbuhkan rasa senang melakukan pekerjaan, mampu bekerja sama, pintar bergaul, peduli dengan status sosial, dan juga berjiwa sosial dan dermawan, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan mengerti akan perbedaan keunikan, dan mematuhi peraturan permainan. Yang keempat, aspek kreatif seni. Aspek kreativitas seni mendorong anak untuk mampu mengekspresikan diri dari berbagai kegiatan produktif, seperti pada dunia seni, berbahasa, berkomunikasi, dan sebagainya. 5. Aspek spiritual atau nilai agama dan moral, mampu memaknai arti dan tujuan hidup, dan bersikap taat terhadap ajaran agamanya yang diyakini melalui perbuatannya. Yang keenam, aspek kognitif, mampu berpikir logis, menulis, dan selain itu dapat mengungkapkan pertanyaan, kritis, dan menarik kesimpulan dari berbagai kesimpulan informasi dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Emandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran.
Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat aktivitas atau ranah pembelajarannya. Ranah pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti keterampilan berpikir. 2. Materi untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan pada aspek perasaan atau emosi, seperti minatnya. Dan 3. Materi untuk ranah psikomotorik ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik, seperti tulisan tangan. Cara paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang akan dikuasai. Kita akan mengetahui materi yang akan diajarkan berupa fakta, konsep, atau keterampilan motorik. Berikut adalah pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. A. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa mengingat suatu nama objek atau sebuah peristiwa? B. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep? Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.